Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya pagi ini merasa di taman surga. Baunya wangi, harusnya wangi. Begitu naik dari sana masuk, ya Allah. Ya. Di barangkali suasana surga seperti ini. Amin. Amin ya. Sejujurnya saya juga grogi gitu ya dengan ibu-ibu semua, wajah-wajah yang solehah seperti ini. Amin. Ya. Ini saya tadi mundur gitu, nggak bisa memandang wajah panjenengan semuanya karena begitu solehahnya begitu ya. Amin. Dan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Neta bahwa kita diminta untuk mengosongkan hati. Tapi jangan kosong-kosong ya. Masih ada isinya gitu ya. Kira-kira nggak hanya hati tapi juga pikiran. Saya yakin betul ibu-ibu semua yang hadir di sini itu kalau nggak mikir cucian, kumbahan, panganan, itu normal dan wajar. Ya, masak, wajar. Tetapi itulah fitrahnya kaum wanita. Luar biasa. Dia bisa membagi kehidupannya, waktunya dengan seadil-adilnya. Kenapa saya bilang seadil-adilnya? Dia hanya wanita yang punya rahim. Rahim itu adalah kasih sayang. Kasih sayang yang benar-benar adil. Contoh adil gimana Bu kira-kira? Adil bagi gajinya. Nutrisi anaknya, ya, kemudian adil dalam mengatur waktunya. Maka panjenengan semua insya Allah menjadi pembuka pintu surga. Amin. Buat diri sendiri juga buat anak-anak Anda dan keluarga. Tadi sudah dibacakan suratnya. Ku anfusakum wa ahlikum. Tadi sebutkan wahai orang-orang yang beriman. Yang beriman itu laki-laki dan perempuan. Panjenengan semua saya yakin menjadi manusia-manusia yang terpilih untuk hadir di hari ini. Tidak semua hatinya tertaut untuk hadir, betul nggak? Iya. Hatinya belum atau belum dino gitu misalnya ke sini. Ngapain coba? Ya? Pasti ada mulut-mulut yang agak miring-miring gitu ya. Tahu dia maksud saya? Nanti saya ada videonya itu Bu ya. Ya, kira-kira gitu. Ya kemudian nyinyir gitu. Ya tidak apa-apa, manusia kok. Manusiawi kalau ada orang nyinyir, tidak apa-apa. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita minta sama Allah bahwa hari ini kita akan bisa mendapatkan sesuatu minimal kecil, sehingga apa-apa yang Allah berikan kepada kita nanti insya Allah juga bermanfaat bagi diri dan lingkungan Anda. Dan kemudian yang kedua, mari kita tunjukkan sholawat serta salam kepada Nabiullah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu beliau luar biasa. Ilmu beliau kalau kita kulik begitu itu istimewa. Dan salah satu ilmunya yang kemudian juga dipanjang lebarkan oleh para ilmuwan adalah mengenai meregulasi emosi dan stres. Saya dengar dari MC dari Mbak Neta gitu. Backgroundnya apa? Guru. Backgroundnya lagi? Oman gitu.
Kalau panjenengan dengan Saya ini. Heni, backgroundnya apa? Saya. Psikolog? Bukan? Masa? Masa? Saya lulusan peternakan. Oh ya Allah ya, luar biasa. Hari ini kita bicara ibu sekalian mengenai meregulasi emosi dan stres. Ada yang hari ini emosi nggak? Belum, yakin. Ayo, angkat tangannya. Boleh. Saya mohon ada berdiri ya. Nunggu THR. Yes. Emosi positif. Emosi positif, ya. Sudah tahu ya, emosi itu apa? Tahu ya, ibu semuanya. Ya. Sudah tahu. Berarti kita sudahi saja hari ini ya. Belum. Iya. Hari ini kita ngomongin tentang emosi dan stres. Ada yang stres hari ini? Enggak ada, alhamdulillah. Tugas saya ringan sekali, ya. Insya Allah. Dan ini kita hanya memberikan materi ini adalah terkait dengan ini lagunya nggak ada nih. Ini biar nggak stres. Ada yang tahu lagu ini? Ada yang tahu? Ayo. Dapat berpas ya? Berpacu dalam melodi ya. Oke. Mulai nanti Ada yang tahu siapa penyanyinya? Budi Guremi. Nanti kalau belum ya, nanti saya udah nonton. Baik, kita ngomongin tentang regulasi emosi dan stres. Karena ini madrasah, tahu arti madrasah apa? Sekolah. Sekolah. Dari kata apa? Darosah. Masya Allah. Ini lagu soloknya keren-keren ya. Darosah, dirosah. Iya, dirosah. Karena ini madrasah kayaknya nggak pantas kalau hadir di sini nggak pakai. Saya nggak pakai izin gitu ya. Saya pakai izin dulu ya. Lagu gitu ya. Ya pakai. Udah. Baik, benar, saya ambil. Nah, hari ini saya dipanggil sebagai coach. Tahu arti coach? Bukan coach Sotahe enggak ya? Ya, coach itu artinya pelatih. Pelatih itu di pinggir lapangan, tidak ikut bermain. Kalau ikut bermain laku, gitu. Pelatih kalau bal-balan gitu ya kira-kira di pinggir lapangan. Maka hari ini tadi sudah minta izin dengan pembicara, dengan pembawa acara bahwa nanti sifatnya interaktif ya. Setuju? Setuju. Jadi saya minta masukan dari panjenengan semuanya tentang materi. Responnya seperti apa? Masuk? Oke. Baik, ini perkenalkan nama saya Fuad Widiantoro. Ya. Oh, ada Mbak Sumi, mana Mbak Sumi? Ini ada Mbak Sumi, ya. Terus, ini kegiatan kami di salah satu kumpulan kami, yaitu adalah pelatihan. Dan Mbak Sumi ini salah satu coach yang tanpa mic karena powerful suara. Itu nggak usah pakai mic gimana. Dan beliau adalah yang menggembirakan suasana. Baik, ini beberapa teman-teman yang kumpulan ini adalah komunitas praktisi, namanya Hawari, tadi ada tulisannya, di mana komunitas itu harus praktisi, mau praktisi masak, praktisi apa, harus mempraktekkan, karena trainer atau coach di sini harus latar belakangnya praktek, tidak hanya teori. Monggo kalau panjenengan besok mau bergabung, buat saya bikin pelatihan, bikin kue, nah gitu apa? Yang penting ini adalah tujuannya khairun nas anfa'uhum linnas, memberikan ilmu kita kepada orang lain, berbagi. Ada namanya sedekah ilmu dan lain-lain. Jadi sekilas tentang dari saya berkarir sebagai profesional, bukan motivator, bukan apa istilahnya, ustaz juga bukan. Background saya adalah dalam dunia pekerjaan. Selama 27 tahun saya berada di bekerja di Lipo, kemudian Citibank, kemudian perusahaan Jepang, KPMG perusahaan Amerika, dan kemudian pernah
juga menjadi manajer kepala cabang Akanwil dan lain-lain. Di 9 tahun yang lalu saya harus resign, berhenti. Istri saya juga kebetulan dari bank. Saya dulu di bank juga, kemudian di insurance, kemudian berhenti semua. Berhentinya karena sesuatu hal yang tahu nggak kalau berhentinya? Masalah Hijrah, boleh, apa lagi? masalah riba. Ya? Bebas riba, oke, baik. Kata-kata mendapatkan hidayah. Hidayah, nah ini gini ya kelasnya ya, hidup ya pokoknya ya. Hidayah, betul ya, hijrah dan hidayah. Hijrah, oh keren ya. Hidayah, ya hijrah sedikit betul. Hidayah, iya hidayah. Kan ada taufik, hidayah, inayah, tahu ya? Ya taufik daerah apa ibu? Iya. Kenapa? Apa itu? Kan sering, moga-moga kita dapat taufik, hidayah dan inayah gitu kan. Coba tiga-tiganya loh. Ya, warido gitu ya, sama-sama. Jadi apa? Taufik itu angan-angan, cita-cita, keinginan. Itu hampir sama. Taufik, hidayah itu petunjuk. Kalau angan-angan kita Allah itu setuju, maka akan mendapatkan hidayah, petunjuk. Petunjuknya bisa dari hadis Al-Quran maupun dari yang sifatnya qauli, peristiwa sehari-hari. Nah, hidayah, taufik, hidayah, inayah itu apa? Pertolongan dari siapa? Dari Allah lewat siapa? Nabi Muhammad, lewat siapa saja. Maka ruh-ruh itu saling berteman. Karena dia seperti tentara, kata Rasulullah, bahwa ruh itu seperti tentara. Dia akan berbaris. Yang satu hati dia akan berkumpul dari satu, yang tidak satu hati dia akan ingkar atau keluar. Hadisnya bilang begitu. Dan ruh-ruh yang di sini ini, insya Allah juga berteman, bukan? Betul. Bertemannya di dunia maupun di akhirat. Saya minta akad panjenengan semuanya, bersediakah berteman dengan saya? Alhamdulillah. Ini ya, nanti kalau misalnya setelah hisab kecemplung saya di neraka, tolong panggil nama saya. Gitu kan, berteman begitu. Ya Allah, dulu pernah saya bertemu orang yang akad, ya Allah, kan begitu. Saya juga akad. Apa wajah-wajah Anda gitu ya. Kira-kira kita nggak tahu nanti ya seperti apa yang bisa. Kembali lagi, taufik, hidayah dan inayah. Bantuan siapapun. Dan hari ini kita akan ngomongin tentang emosi. Sebentar saya harus pakai ini sih. Ini pas habis. Kita waktu sebentar ganti baterai. Baik, ini sekilas kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah untuk berbagi, banyak sekali, tidak hanya contoh satu. Suatu saat ada UMKM, mau bikin branding, mau bikin ini risol, mau bikin kemasan, baik itu sekalian UMKM. Nanti kita ada tim yang akan bantu gitu ya. Terus kemudian kursus bahasa Arab juga ada. Kemudian belajar fotografi, bikin konten-konten begitu. Nanti sama-sama kita akan ajarin bagaimana jualan dan lain-lain. Karena basic saya adalah praktisi, maka sifat-sifat ilmu yang saya sampaikan adalah tentang praktek, tentang yang sifatnya bukan teori. Jadi yang terakhir kemarin juga dengan Coach Sumi juga di sini ada nih. Nah, judulnya karena wanita ingin mengerti dan ingin bicara perlu percaya diri. Public speaking. Ya, ngobrol gini pelatihan. Biar di rumah ke bojone, biar anaknya rumah ke gitu. Jadi ini beberapa kegiatan-kegiatan yang insya Allah bisa
Kalau ini adalah kegiatan terkait dengan Gen Z. Ada yang Gen Z di sini nggak? Gen Z. Ada nggak di sini Gen Z? Ini Gen apa? Gen Z. Gen Z. Wah, kan ada baby boomers, ada milenial, Gen Y, Gen Z. Ken B, Ken A. Iya. Nah ini kalau Gen Z ada di kegiatan yang anak-anaknya susah, ya skripsi gak kelar-kelar. Ini ada ditaruhnya biar sukses menjelang sidang, judulnya Sumedang. Sukses menjelang sidang. Bagaimana mengalahkan dosen dalam waktu 30 menit selesai, ya. Dan insya Allah cum laude. Gitu. Ini ada cara-caranya. Karena saya juga dosen. Bukan dosen, saya di Polines dan kemudian sekarang di SDI Bank BPD. Oh iya, tadi saya berhentinya bekerja karena memang ada hidayah, Bu. Ya, hidayahnya itu qadarullah, istri saya itu saya boleh cerita dikit ya. Istri saya terkena kanker, kanker. Ya. Kankernya sebelum menikah, sebenarnya sebelum menikah. Jadi sebelum menikah sudah ada indikasi, kemudian menikah selama tahun ini 30 tahun saya menikah, baru 30 tahun, dan kemudian 9 tahun yang lalu, 9 atau 10 tahun yang lalu didiagnosa bahwa usianya hanya 3 tahun. Nah, saya membaca artikel bidang Ma'is, saya di Jakarta, lama di Jakarta, baru 2016 balik sini. Itu ada satu artikel Profesor Kundo mengatakan bahwa ini hanya ini ya, hanya informasi, bukan di-fix-kan benar pada. Profesor Kundo itu profesor dari Jepang yang ahli dalam kanker mengatakan bahwa kanker itu diobati nggak diobati sama. Ya, kanker itu adalah karena makhluk hidup. Kalau keliru treatment dia akan murka dan dia akan cari tempat lainnya. Istri saya sudah beberapa kali diangkat dari rahimnya, ovarium kiri, ovarium kanan, kemudian ke arah paru-paru. Dan kalau enggak metastase, saya berhenti semua. Ya aku berhenti. Biarkan aku ya berhijrah tadi, pokoknya totalitas. Tapi saya nggak mau dia hijrah sendiri, saya temenin. Dan saya dengan diagnosa dari dokter mengajukan visa. Gitu. Tak kancani, gitu ya. Karena pengobatan terdekat adalah orang yang terdekat, gitu. Pendampingan itu luar biasa. Maka kita ngomong tentang emosi yang benar-benar sangat luar biasa dampaknya buat diri kita semuanya. Nah, berhenti, alhamdulillah ya sampai sekarang masih hidup. Malah kali kabeh di biopsi, dicek lagi malah bingung. Lalu ini pakai herbal apa, pakai apa? Ternyata enggak. Ya, enggak pakai apa-apa, lepas semuanya. Dan insya Allah ya kayak diesel dari jadi itu malah lari kabeh. Nah, itu dan nggak mau berubah lagi sama sekali. Betul. Stadiumnya masih. Stadiumnya sudah tinggi sih waktu itu, Bu, karena harus diangkat kan. Waktu itu semua kemo itu nggak, istri saya nggak mau kan, nggak saking mahal sudah ini, dan kemudian stressful ya sampai gitu. Istri saat itu 50, sekarang 58 istri saya. Berarti 49 ya. Waktu kenanya waktu usia 26 masih gadis. Saya antar ke rumah sakit, waktu itu dia sakit kan, terus kemudian saya antar, kemudian ada diagnosanya, di biopsi, diambil sampelnya, Bapak, ini istri Bapak ini tidak bisa punya anak, tidak punya besar, karena kan, terus istri saya bilang, Dok, kami belum nikah. Kaget, saya pikir suaminya. Iya, habis itu kan drop. Gimana namanya useless ya perempuan. Makanya kamu jadi nikahin aku, kok jadi dong. Jadi dong kan gitu ya. Jangan biasa aja udah jadi. Kenapa jadi? Kenapa? Kira-kira apa? Kenapa saya langsung cepet ayo sudah nikah? Itu saya sudah nikah. Emosinya. Bukan. Gini.
ini masalah wanita nih kan ya. Anda menikahi orang atau suka sama orang itu karena cinta atau kasihan? Lulus semua karena kasihan. Iya, karena kasihan ya Bu ya. Terus ya. Iya, karena kata dasar dari kasihan adalah kasih. Iya. Mesake, mana gitu ya? Itu lebih awet, coba tuh, ya. Makanya panjenengan yang awet-awet saya belajar dari panjenengan, belajar bagaimana lebih awet lagi. Ya. Karena saya bilang tetap kita nikah karena dia hanya satu-satunya wanita yang menerima saya. SMA nembak-nembak ditolak, kuliah iya, SMP rapayu. Lalu kok gelem gitu ya? Ngomong belum sadar, ya. Jadi kan sampai sekarang itu belum sadar kan. Saya punya fotonya sama istri saya itu timpang sekali ya penampilannya. Jadi sampai sekarang saya senang banget, tapi saya senang gitu karena begitu Allah itu memberikan hikmah banyak sekali ya. Saya sering beberapa kali dianggap sopirnya istri saya. Berarti Allah memberikan petunjuk bahwa saya bisa mobil, udah hebat kan? Ya. Yang kedua lagi guntingin tadi rumput di depan rumah gitu ya. Betul di depan jalan rumah ada orang bawa map itu. Mas, kohe ada nggak? Kohe ada. Karena istri saya Chinese. Nah, kayak Chinese, memang itu turunan dari keturunan Chinese. Gitu. Nah, kohnya ada nggak? Kohnya dari bojone. Seneng Bu ya. Saya seneng kok ini. Lagi kerja, lagi untungin tanaman saya kan. Kedua dapat jadi tukang kebun. Wah, alhamdulillah petunjuknya banyak sekali. Pernah di lantai 2 saya ngechat. Kesini lagi. Sore-sore kan ada anak muda, ya kayak pertamanya tukang gitu ya, dari penampilannya. Mas, apa? Aku kena toh. Tapi kena, gitu ya. Omongnya bose ya, gitu. Sit, besok ya, gitu. Nah, hari berikutnya tapi saya konsisten dia tanya, "Bos kamu bose belum?" Gitu. Hari kedua. Dulu. Nah, percakapan ini ternyata di hari ketiga itu datang lagi di dengar tangga seberang, gitu kan? Pusing di rumah. Alhamdulillah ya, 3 peluang kerja yang terbuka lebar untuk saya. Okay. Ya. Saya dulu pernah punya ya katakanlah udah 4 tapi kelas mewah gitu ya. Pernah di Batu Rohman tuh diusir sama satpam. Mas, nek naksi sudah gini, naksi ini mobil saya sendiri. Karena dulu belum ada taksi yang model online. Ini kan ada Bluebird dulu di depan Batu Rohman. Mas, taksi apa? Taksi gelap itu loh Bu. Itu kira sopir aku. Makanya nggak boleh yang mahal-mahal mobil itu, nggak pantas sama sekali gitu ya. Alhamdulillah, jadi betapa ekonomisnya kan ya. Alhamdulillah. Nah ini sekilas tentang bagaimana kita memang harus menerima itu Ibu sekalian, ibu sekalian ya. Kita terima saja karena itulah namanya hidayah, itulah namanya tauliyah. Betapa Allah tuh sayang banget gitu. Dan apapun yang kita terima, dan saya menerima betul itu. Jadi saya nanya, Mas, kamu menerima aku itu kenapa sih gitu loh? Kamu nggak pengen cari lagi? Dia cari, benar suruh cari loh, benar. Saya nggak, alhamdulillah saya tidak menyalahkan dulu. Saya punya 5, 3 tapi anak asuh di Jakarta, 2 adopsi. Beli mau apa begitu kabeh. Ibu putih, Chinese, resik, bapaknya kayak penampakan gitu kan. Itu benar loh.
Nah, sama tuh bareng-bareng itu kan kita manggil Kak, Mas, Dede, Mas. Ada di belakang di pesawat itu ada anak kecil. Kalian itu kakak adik nggak sih? Gitu kan. Ya kita kakak adik, masih kecil-kecil tuh. Terus ngomong, Ma, betul Ma, mereka kakak adik. Dia bilang gitu. Dia bilang ibu sih kok. Beda-beda. Dulu, tapi tiga itu sudah di Jakarta, sudah kerja atau punya anak. Terus kemudian yang dua masih di saya. Ada yang dari Padang, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Surabaya, macam-macam. Gitu, ada kumpulin gitu. Alhamdulillah kan, ada yang mirip asik kan, banyak pilihannya. Ya, istri saya mah boleh gitu, mau cari lagi, dicari istri saya, cariin wanita. Itu Mas Ayu, Mas. Ya, kelainan tuh ya gitu. Saya bilang tetap, itu kenapa sih? Nah, saya tanya, kayak kamu tuh barangnya langka apa enggak? Wanita seperti kamu nggak bisa punya anak, kena kanker Pak. Ya langka. Yang langka itu kira-kira mahal atau murah? Mahal. Udah, aku pilih yang mahal. Iya, kira-kira gitu Bu. Nasib namanya ya. Kita harus ridho pokoknya, ridho, ya, ridho. Baik, ini kegiatan kami dan ini mau nanya apa itu emosi? Ada yang tahu nggak emosi? Ya, saya nggak tahu. Kita bukan Gen Z loh ya, Gen Z untuk langsung nyari ya. Emosi apa? Nah ini ada contoh nih, wajahnya seperti ini, ada yang gembira, ada yang apa ini kira-kira? Nyinyir ya, pada ngomongin bodoh. Jadi wajah kita bisa disetting ya Bapak Ibu, ibu sekalian. Ada yang bisa ini, kita bisa juga dengan seperti ini. Nah, ini adalah respon. Emosi itu respon. Respon kita itu yang utama, bahwa bisa mempengaruhi pikiran, persepsi, perilaku seseorang. Respon. Emosi itu respon atas suatu peristiwa, atas suatu situasi, namanya emosi. Ya. Ada ukurannya juga, diukur, ada hitungannya. Nanti ada, kalau mau ada kuisnya. Anda bisa tes aku derajat emosiku seberapa itu ada. Nah, emosi itu positif atau negatif? Tergantung positif dan negatif. Kalau orang tidak punya emosi juga bayangin. Iya. Menonton itu, itu ya, nopo ya. Jadi kesurupan kabeh kalau itu kan yang menang gitu, flat gitu kan enggak gitu ya. Nah kita meregulasi emosi yang dari diri kita ini kita atur, kita regulasi diatur. Nah, regulasinya bagaimana? Kita harus bisa mengatur diri, menilai, mengelola, mengungkapkan, ya, mengungkapkan emosi yang tepat, sehingga kita mampu dapat ditebak apa isi hati kita. Duhai ibu-ibu dan wanita, buat laki-laki memahami wanita itu bukunya tebel, tebel sekali, ya, tebel sekali. Dan memang laki-laki itu diharapkan bisa menjadi dukun, kira-kira gitu ya, menebak isi hatinya. Pagi tadi begitu, sama, begitu mau berangkat, Mas cepet. Nah, perempuan itu langsung kata sifat itu, kata keterangan gitu. Subjeknya nggak ada, predikatnya nggak ada, langsung apa ya kan gitu kan. Allah suwi kesampe loh, keterangan tempat kesampe ya kan? Suwi keterangan waktu kan gitu. Subjeknya apa tuh janjane gitu ya wis aku wae, ternyata kritis kumbahannya dintasi kan gitu loh ya. Jadi yang ketahuan mesti mengalami itu. Jadi memang harus pas kumbahan sampai jadi cepet ya pas wi aku yang mudeng kan gitu kan ya. Subjek kan kita diajarin ya SD ya, ada subjek, predikat, objek, kata keterangan, SPOK. Tahu keterangan
kan gitu ya. Dan kita harus memahami. Contoh yang harus paham bahwa laki-laki, saya sebagai laki-laki, panjenengan juga punya mungkin anak, punya suami. Itu laki-laki hanya bisa ingat 3 ya Bu ya, kalau disuruh-suruh gitu. Terus Mas mulai tuku beras 5 kilo, martabak iki. Wah 3. Ojo berapa 5 kilo sing manggis, sing sekilo regane sakmene. Martabak doke 3. Umat ya. Itu mau karuan kan gitu. 3 maksimal ya. 3 maksimal saja ya Bu. Ya. Itu buat itu sengsara. Ya. Mesti tsunami Pak keliru kan gitu ya. Jadi 3 itu maksimal dan itu simpel sekali. Maka kita kelola hari ini emosinya. Nah, ingin sehat jiwa dan raga nggak panjenengan? Ini ya toh. Ini hati ya, kuncinya di hati. Saya pernah dengan bercengkerama dan ngobrol dengan para dokter senior yang usia sudah 60 sampai 80. Dokter yang senior selalu mengatakan bahwa kuncinya di hati. Hati, kolbu. Kan ada lub, alub, alkohol, fuad tidak ada ya, namanya itu nama kata hati. Itu harus di sini. Apapun sakitnya itu dari hati dulu. Mau kolesterol, mau asam urat, ya itu hanya faktor lanjutannya. Karena sesungguhnya semua ada di otak kita. Kalau itu ada di otak, ya otak kecilnya. Nanti kita akan kasih gambar otak. Nah, ini contoh. Saya akan berikan video. Kira-kira Anda bisa tebak nih. Orang-orang yang di video itu seperti apa hatinya? Boleh ya? Saya share video ya. Nah, ini sudah ada yang pernah lihat. Luas ya. Ini tanpa suara lo pada Anda bisa nebak. Asik ya. Jangan-jangan di sini ada, di sini nggak ada ya. Sini nanti gibah ya. Sibuk sampai mendengarkan yang sesama. Ya, oke. Nah, kita isi hati mereka apa nih kira-kira? Oh, positif atau negatif? Negatif kompak. Kenapa kalau ada cepat banget jawabnya dan tegas? Apa mengalami? Oh, dari face-nya ya, dari videonya luar biasa. Itu tanpa suara. Jadi luas ya, luas. Orang itu luas itu sering latihan, gitu kan? Iya toh. Kita ngomong silogisme. Silogisme itu logika yang lebih dalam lagi, ya. Oke, silogisme. Saya mau tanya ini pertanyaan gampang. Penyebab utama perceraian apa? Kurang komunikasi, good. Apalagi? Tinggi ada hati. Kurang bersyukur. Kurang nyaman. Kurang insecure. Bahasa sekarang gitu. Aku insecure. Kurang nyaman. Apa lagi? Tidak cocok. Tidak cocok. Gelengnya suka banget itu. Oke. Komunikasi. Ini pertanyaan logika yang lebih dalam lagi ya tadi ya. Penyebab utama perceraian adalah pernikahan. Oh iya. Udah nikah dulu ya.
gitu ya. Cari logika yang paling utama. Karena gini, kalau kita punya masalah, kita harus urai dulu simpul mana yang paling gampang dibuka dulu, simpul mana gitu ya. Jadi itulah cara kita mengolah suatu masalah sehingga kita mudah untuk mengurainya. Baik. Nah, perbaikan hati itu penyembuh depresi. Kita hari ini perbaikan hati sudah 4 hari. Hatinya baik-baik semua, nggih? Wah, ikhlas semua, nggih? Ridho semua, nggih? Alhamdulillah. Nah, ini apa ada yang tahu depresi? Ada depresi di sini? Wah, nggak ada yang ngaku ya kalau tanya ya. Macam-macam. Ada yang tahu depresi? Stresnya sesaat atau berkelanjutan? Sebulan atau 3 tahun? Macam-macam ya. Tapi rata-rata lama ya. Iya. Dari wajah Anda saya bisa. Nggak lihat. Saya coba yang mau ditebak. Saya mau. Wajah dengan? Iya. Di Terawang. Di Terawang. Itu bukan dukun ya? Logika nggak Pak? Logika. Saya ambil sama dia. Saya ada satu penyesalan yang perlu loh, itu logika. Saya pernah ditanya bengkel gitu, ada tukang bengkel separasi ya. Bapak kayaknya ada penyesalan. Ya mesti. Ya mesti. Semua orang loh, ya semua orang ya pasti ada penyesalan tuh kan? Iya. Jadi kalau ada penyesalan itu jelas kalau dia menyesal ya. Jadi apunten itu semua orang mengalami penyesalan. Tetapi ada satu hal, ada manusia yang tidak ridho. Ini yang memberikan gumpalannya bangsa. Apa besar gumpalannya? Rata-rata kalau wanita apa tidak ridho atas tidak. Yang bicara, yang sharing tidak mengaku, bukan mengaku loh ya, artinya tahu. Rata-rata wanita apa depresinya Bu? Ya. Karena disia-siakan. Disia-siakan. Dan sampai gampang banget ini. Ini keren loh ya. Bahasa Jawa tuh punya asli sio kan itu ya. Bahasa Jawa tuh keren loh Bu. Kita cendel, udah cendel. Kepulan unduran. Sio lo kan jelas banget. Maksem, lalu itu. Banyak ujung-ujung baru sebenarnya bahasa Indonesia bisa ya. Coba deh, makanya ini sio-sio, lu kentang nih membayangkan sio-sio. Ya, kembali ke sini, depresi itu adalah peristiwa yang kita nggak tidur. Ya, kemarin jika tahu jika. Bahasa Jawa itu kan, jika kan, liburan kan, kan. Iya. Iya. Saya punya pasien betul ini. Di rumah itu ibu saya itu saya tiap hari saya merawat, mandiin, makan, bokong dan lain-lain. Tadi kalau telat juga sudah minta izin untuk tidur karena lagi mandi dan nyuapin, nyonde, kita pakai sonde ya. Itu pakai NGT itu seminggu kemarin ada sesuatu yang belum bisa dilupakan ibu. Ya, kemudian saya tuh sebutkan itu apa itu bisa ada bicara, sebutkan kan kayak kediban gitu. Ini ibu, ini Armando. Kemudian ternyata ada satu kesalahan anaknya yang belum termaafkan. Langsung kita undang semua anak, laki-laki perempuan. Kita nangis. Saya ngomong apa adanya, saya video itu. Adik, saya anak nomor 1 dari 5 bersaudara. Anak wedok, gitu ya. Sering gitu. Kita beli kacang. Gitu ya. Kita undang dari Makassar,
dari Jakarta, semua datang. Ternyata terus ibu menyebutkan ada salah satu yang tersakiti. Ya. Jadi ibu itu ternyata dulu saya tanya pada saya, apa yang kamu tuduh pada ibu? Dulu saya pernah nuduh ibu ngambil uang. Ya. Ternyata saya tuh entah apa uang. Kenapa? Ya hanya ibu pasti ngambil kan gitu. Tapi nyangkannya itu. Ya, kemarin jidat tadi ibu kan jidat gitu. Ngomong bu, ya Allah bu, gitu. Talas terus selalu tak mandiin gitu, satu tuh. Kan kasihan gitu ya. Nah akhirnya ternyata peristiwa ini yang kemudian setelah itu selesai diangkatkan, selesai minta maaf, nangis anak saya, adik saya, kemudian dia Pak. Iya. Dengan jidat gitu ya, nggak jidat, ya jungkurung. Itu ada kan orang begitu ya. Nah, ketidakriduan ini yang menyebabkan banyak hal. Kalau kita ngomong wanita, ini ngomong sedikit tentang fakta bahwa Indonesia darurat perceraian. Darurat nih, ya, darurat. Tetangga belakang rumah itu hakim pengadilan agama, namanya Pak Udin, saya Udin, mungkin ada tepat. Mas aku kesel mas, nopo nyerek wong. Tambah akeh masalahnya, ada kinerja yang harus dihitung, harus 6 bulan selesai pengadilan itu. Ada calonnya sekarang, hakimnya terbatas, yang ngajuin banyak sekali. Darurat. Angka perceraian Indonesia karena dia capek, hakim pun capek. Gitu. Ya, angka perceraian itu cerai talak yang menceraikan laki-laki 25%, yang cerai gugat 75%. Tega siapa sih sebenarnya? Ini angka ya. Dari total 399 kasus, 1000 kasus ini 78% disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan. Tentang zina, tentang wanita lain urutan 3 dan 4. Bayangkan. Tentang ekonomi urutan kedua. Yang pertama itu tidak jelas pun. Komunikasi nggak jelas. Ya, komunikasinya. Nah, ini Jawa Tengah ranking 3 ya. Oh, ranking 3 Jawa Tengah. Jawa Barat 1. Jawa Barat 1. Emang banyak Pak. Oh gitu ya, Bu ya. Gimana Bu? Oh di Bandung ya Bu ya. Tetangga Bu ya. Ganti-ganti gitu. Daerah Cimahi gitu ya. Enggak. bukan Cimahi Pak. Selatannya Iya, selatan banyaknya. banyak ya Bu ya. Pas Covid apalagi. Oh, gitu ya. Ya itu. Ekonomi. Ekonomi, baik. Nah ini persen aku judi ya tinggi sekali saat ini, ya. Judi online, pinjaman online, pinjol. Nah, alasannya begini, perselisihan pertengkaran rupanya 251.000 kasus. Kemudian ekonomi baru 2, meninggalkan pasangan nomor 3, KDRT 4, mabuk, judi, murtad, judi menjara, zina, poligami nomor 10 malah. Madan, kawin paksa, cacat badan, legalitas. Selingkuhnya ada. Nah ini Bu. Lakor. Nah ini tadi, zina tadi nih Bu. Ini kan nomor 9. Bayangkan. Karena perselisihan dan pertengkaran. Komunikasi. Saya 30 tahun itu ya gempa bumi ya. Iya, itu kan apalagi 9-10 tahun yang pertama itu tidak terletak gitu. Terletak gitu. Itu namanya huru hara itu kan gitu ya. Itu pasti. Ini ada yang lebih dari 30 tahun angkat tangan yang sudah menikah 30 tahun. Lebih 40 Ya lebih kan lebih di atas 30 tahun Bu. Lebih berapa Bu? 36 tahun. 36 tahun. Tidak, sudah terus dipanggil Allah saya. Oh begitu. Kalau terus sekarang mungkin sudah 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun. Ya? 32 tahun. 40 tahun dari sini tadi. Jadi berapa? 32 tahun. 50 tahun. Masya Allah, isi saya ya. Hebat ya.
Saya mau tanya kepada yang di atas 30 tahun, apa resepnya? Komunikasi. Komunikasi. Komunikasi bagaimana, Bu? Segala sesuatu dibicarakan. Dibicarakan, diomongkan ya, Bu, ya, diungkapkan ya. Tidak boleh didiam. Enggak boleh dipendam. Iya. Baik, ada lagi Bu selain itu, selain komunikasi? Ya? Saling pengertian. Ada pengertian ya? Pengertian, Baik, percaya, selain pengertian, komunikasi ada lagi? saling percaya. Ngalah. Orang alat juga. Bubar kalau nggak boleh. Ibu masuk jadi motivator ini. Kalau bubar sio-sio selesai. Orang alah bubar. Itu ditulis di baterai bagus loh. Orang alah bubar. Oh, keren. Ini ya. Ngalah, orang alah bubar. Loh itu, seperti Saling pengertian. saling perhatian. Perhatian, contohnya perlu perhatian. Ya, setiap pasangan kita tuh sukanya apa, kita siapkan apa, gimana cara- Oh, Saling mengingat. mengingatkan cepat iklan bini gitu. Ini mati sih gitu. Ya kan? Harus mengingatkan pujian ya Bu ya. Baik, ada lagi bersyukur. Menyebabkan itu ya, enggak syukur ya. Jadi terus ya itu ya, dikembangkan. Dikasih berapapun, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Oke Ibu. Ya. Saling kurang kan? Enggak, saling ya. Saling menerima kekurangan ya. Lebih fokus pada yang positifnya daripada negatifnya ya. Waduh, luar biasa. Tepuk tangan buat semuanya. Luar biasa. Ya, saya minta kepada panjenengan yang di masih muda-muda usia pernikahannya minta nasihat pada mereka ini. Banyak orang ya minta nasihat pada orang yang jomblo, kan gitu malah. Nasihat pernikahan pada yang jomblo kan. Nikah udah 10 tahun mau minta nasihat dari 5 tahun. Jangan ya. Yang lebih lama jam terbangnya. Ilmunya luar biasa. Kalau kita belajar masak mie ya sama tukang mie gitu kan. Dia ngerti bagaimana rasa tumis itu yang baik. Kan kalau lihat YouTube nggak jelas. Kalau baunya sudah harum, harunya ngelompok kan. Garam secukupnya, ya garam secukupnya dulu ibu cilik, gitu. Saya, yo, gitu kan nggak jelas. Nah, kembali lagi, tadi yang disampaikan itu komunikasi. Dan inilah yang diregulasi juga di Al-Quran bahwa ada beberapa hal terkait emosi berbasis Al-Quran. Ini bahasa Inggris dikit-dikit ya. Displacement. Displacement itu artinya meletakkan emosi negatif ke tempat lain. Dipindahin. Pindahnya dengan apa? Dengan zikir. Astagfirullah. Jangan. Ada mungkin juga astagfirullah. Ya. Kemudian yang kedua adjustment, penyesuaian, mengalihkan pikiran ke arah yang positif, husnuzon. Contoh gampang husnuzon tadi, saya dikira tukang cat, kan gitu. Loh, kalau ya kan itu bilang itu kan, aku ngenyak kan gitu. Berarti Allah kasih peluang saya jadi tukang cat, kan itu selesai itu. Karena qadarullah tidak ada peristiwa yang kebetulan. Semua peristiwa sudah ada yang atur. Hari ini kita ngumpul di sini, ketemu di sini, saya ngomong apa, Anda ngomong apa, itu sudah diatur. Kemudian yang ketiga adalah coping. Coping itu bahasa Inggris artinya cope with, to handle, menerima yang terjadi. Rukun iman tenang, Ibu sekalian. Ya, kodo dan koda.
Ibuku yakin nggak peristiwa itu baik adanya? Yakin. Harus yakin, Yakin. harus yakin. Iya. Ya apapun, dari kepleset, kesandung, yakin aja, yakin aja. Kalau kita yakin dalam ini kamu ya Allah, Allah akan kira-kira saya nggak tahu, tapi Allah akan mesem, akan tersenyum. Oke, kamu masih ingat aku? Seperti itu. Nah kemudian terakhir adalah regresi, kembali ke fitrah manusia. Tujuannya emosi itu adalah untuk bertaubat. Ya Allah, istighfar. Ya Allah, hari ini aku dapat masalah seperti ini. Itu kehendak-Mu ya Allah, biar aku bersabar. Dan muatan-muatan pendidikan sekarang di sekolah itu kering dengan berbau begini. Gen Z itu kan gampang umum kan umum. MDG gitu kan. Kalau telepon rasanya udah naik-naik ya, mesu, drundel gitu. Gen Z sekarang. Siapa yang putranya sudah masih Gen Z? Ada Gen Z, Gen Z? Ada ya? Wah, luar biasa penyesuaiannya. Panjenengan dia? Iya, Gen Z. Nah, panjenengan dia nanti ada Gen Alpha. Sekarang ini baru lagi Gen Alpha. Kenapa sih tua-tua? Duh, satu komputer, pinong lagi. Nah, kembali ke sini. Jadi kita harus melakukan ini hanya istilah teorinya, tapi tentang teori asal usul dari Quran seperti ini. Ini cocok Bapak Ibu sekalian dengan ilmu-ilmu kimia. Ya, ilmu kimia. Ternyata Allah itu sudah memberikan petunjuknya luar biasa. Displacement, alihkan emosi, adjustment, pilih pikiran yang positif, coping, menerima, regresi, kembali ke fitrah, aku manusia. Kalau orang berbuat salah itu manusiawi, betul nggak? Betul. Nah, kalau dalam ini ada otak manusia. Tadi saya ngomong otak ya. Otak ini yang pertama yang depan adalah frontal. Ya. Saya tutupin dikit nih karena ini juga banget ya. Lebar. Jadi yang paling depan ini adalah lobus frontal. Kalau pernah ada trauma, pernah kejedot atau kena apa gitu ya, kira-kira ada kerusakan, maka dia akan ada pengurangan dalam hal fungsi-fungsi gerakan, penyelesaian masalah, ya, konsentrasi, berpikir, kepribadian, mood ini dia akan kurang. Sadari orang ketemu kayak gini, ini orang-orang yang dibutuhkan. Kamu dengar nih kan gitu kan, di pancen kamu ngobrol, ya. Jangan ngomong menggak gitu ya. Ngomongin masa iki ngomongnya betul, menggak gitu. Ya. Nah ini mungkin dulu pernah ada trauma kejedut, mungkin goyang dikit paling depan, kena depan. Ya gitu ya. Jadi kita menerima kondisi masing-masing. Kemudian yang belakangnya ada namanya lobus parietal. Itu sensasi, berbahasa, ya, kesadaran tubuh. Maka kalau kita sayang sama seseorang, anak itu mesti terus itu nggak otomatis tuh. Karena adalah sensasi persepsi. Dan kemudian reseptornya ada di bahu kiri atau kanan. Maka kalau menenangkan seseorang, Allah menuwenesu. Ya, itu nggak tahu Allah tuh begitu. Isi-isi itu gitu tuh, isi-isi ya namanya. Itu bu isi-isi itu namanya. Filosos. Itu tenang, menenangkan. Karena berhubungan dengan otak belakang. Kemudian selanjutnya adalah temporal. Nah ini berbahasa mendengarkan. Ini di tengah karena kemampuan mendengar itu fungsinya luar biasa. Anda sering curhat pada orang yang banyak ngomong atau salah mendengarkan? Mendengarkan. Ibu-ibu yang bertahan lama dengan pernikahannya itu banyak mendengar atau berbicara? Mendengarkan. Ya. Tips buat pada pasangan ya di rumah tangga ini, kalau cerita rahasia ibu-ibu itu pada suami Iya. terjaga rapi ya bu ya. Betul. Suami mendengarkan tapi lupa. Lalu ya. Rembo.
Kan ngerti ya? Loh, ini dimanfaatkan. Butuh orang yang gitu ya, untuk mendengarkan. Terus semua terus jaga rapi, terus kita ahli baru gitu. Jadi luar biasa. Otoritas rahasia para suami gitu ya. Nah, kemampuan mendengar sama orang. Maka orang kalau mau mendengarkan, menyimak, itu tinggi daya simaknya, maka emosinya juga keren. Bagaimana dia menjaga emosinya juga keren. Orang pemarah itu biasa banyak ngomong atau diam? Diam. Dia. Dua. Ada yang kalau yang model ekstrovert itu banyak ngomong, introvert iya, gitu kan? Oke, apa bu? Aktif ya? Nah jadi nggak apa-apa, puasa kadang-kadang kan dia. Ini konsep dua gitu ya, lucu angel gitu ya, ya nggak apa-apa. Ada ambivert maksudnya ya, ada extrovert, introvert, ambivert, yang berada di tengah-tengah. Saya mau nanya dulu lagi sebelum lanjut. Ini golongan darahnya A berapa orang? A, angkat tangan. Golongan darah. A. Satu, dua, tiga. Oke. A, B. Terawang. Oke, good. C. Oke, AB. Alien. Saya kabur kedua. Ya, itu AB itu memang alien. 300 tahun setelah golongan darah lain ada itu baru muncul. AB ya. Nah, saya ngomong AB itu memang ada kelainan dengan AB. Tapi anaknya Gabriel. Apa? Anaknya Gabriel. Anak AB. Oh, betul. Pakainya B. Oh, betul. Oh, Mendel tuh. Oh, betul. Ya, B semua ya. A semua. Anaknya A. Oke, aku Mendel. Baik. AB ini kalau jalur turun atau AB semua. Aku buat sini mau enakan AB. Ya, esok malah betul di TV nya main duit dulu tak bisa. AB keenakan ya. AB. Laki-laki AB itu gampang ngeluarin dompet. Terus saya bayar. Iya. Iya, ada yang ngeluarin dompet kayak ngeluarin karburetor dulu kayak apa? Ada kan kompor di toko kamu itu dompet kok kompor suwe mengetok itu. Ya, ada yang begitu kan. Ya, AB. Kalau banyak O ya. Oh, pantesan rame. Oh itu artis, ya tak ada O nggak rame, ya. Oh tuh suka dibully, bully ya seneng. Nggak ada O nggak rame pokoknya. Ya kalau B apa B? B itu cerdas. Apa yang B tadi B? Oh, ya. B. Ya. Kalau istirahat golongan darah A, O, AB sama B. Belajar istirahat sama B. Tidurnya kusuk. Iya suami. Enggak. Dulu pas dulu ya, dia gitu. Ya, jangan begadang. Ya, bisa belum? Ya tidurnya kusuk karena kalau ruangannya gelap, ini gulai apa wong kan jelas. Karena obah gitu. HP itu ngecas lama gitu kan. Isi terus kayak gitu. Tapi cerdas gara-gara tidurnya lama. Mimpinya berwarna dan bersambung pula. PO biaya, mimpi teratur gitu. Gonta ganti itu bersambung bisa lebih sakit lama ya. B istirahat ya. B kalau A komandan. Turun ya. Kalau itu penggembira, artis gitu ya. Lu adalah anak nggak asik piknik anak selesai. Gak ada yang dibully.
Nggak ada kan, jalan-jalan bersama ibu mau healing gitu, nggak ada objek untuk di, nggak tegang semua. Tapi ini apa? Nggak suka apa? Piknik untuk su. Gitu ya. Ya mereka komplit lah gitu ya. Kebanyakan kan berat itu kasih tau melu bubar rasa-rasa. Ya itulah ya, kita saling mengisi memahami kelebihan masing-masing gitu ya. Dia tekun ya, dia tekun. Nah, tumbuhan lambi kiri sini ngerti di lemari sopo ini enggak. Ini sopo ini enggak. Kamu ngerti B. Kecil sekali dia. Ya, B. Baik, kita balik sini lagi. Kemudian selanjutnya adalah lobus occipital. Ini di belakang itu adalah otak belakang. Ya ini visi persepsi, maka jangan sampai terpukul. Ada kan kalau orang berantem atau dalam tinju itu Garota ya, Pak. belakang. Iya, garota. Gegar otak bu, gegar otak itu bisa di mana aja otaknya mana? Tapi di belakang. Iya, pokoknya gegar aja. Oh iya, bisa atas gitu. Nah ini paling bahaya maksud saya gitu. Iya, karena dia visi persepsi nggak bisa, melihat orang nggak jelas. Orang misalnya ini sopo ya, gitu kan? Sopo itu, kemudian ada cedera di situ. Ngomong tuh nggak iso, ada tuh. Belum gitu. Ya, tapi jangan orang belum tolong berusaha otakmu enggak ya. Artinya ngomong jangka panjang dia tidak bisa. Terus kemudian otak tengah. Nah, otak tengah ini terlindungi oleh otak yang lain. Di tengah ini otak kecil. Jadi penglihatan, pendengaran, waspada, waspada ya, suhu, mata dan mulut, sensorik aja. Ini di sini. Inilah otak terakhir cadangan dari otak semuanya sebelum nyawa kita diambil. Ini berhubungan dengan cord spinal, otak kecil, yang sini otak tengah ini. Maksud saya ini otak tengah ini ya, sumsum tulang belakang. Kalau ini sudah otak tengah, misalnya bukan otak kecil, itu akan hilang. Oke, dan ini ya. Maka otak tengah ini otak terakhir. Saya beberapa kali diminta bantuan orang untuk nazak sakaratul maut. Ini terbukti otak kecil, otak tengah ini luar biasa. Orang bilang gampang, nanti kalau ditauhid Allah susah. Hanya 10 hal yang diingat maksimal. Rata-rata saya tanya pesan apa? Anu ya, kayak omahe atau tidol, gitu ya. Kemudian sing rukun, terus lemah kain dibagi, itu yang diingat itu. Beberapa kali saya ingat itu, tapi Allah itu tidak tersebut karena otak hanya terbatas, hanya 10 hal yang paling diingat. Bayangkan kalau Anda datang di majelis ini berkat kumpulan dari yang dikomen dari Ibu Titin ya di sini dan teman-teman semuanya bisa kumpul. Bayangin, ingat teman-teman yang di sini, maka otak tengah kita akan terselamatkan. Gampang untuk dituntun Allah. Kalau nggak bisa Allah ya Bu, Allah bisa. Saya beberapa kali susah. Padahal orang ini, maaf, penampilannya soleh, tapi ternyata dipikirkan bukan itu. Maka beruntunglah panjenengan semua dipilih hari ini kumpul dengan sesama orang yang solehah. Insya Allah beda kalian kok pengajian, kalian kok majelis taklim, kalian kok ibu kai, sing kumpulnya pengajian. Maka kita tergantung dari 5 orang terdekat kita sebenarnya. Masa depan kita 5 orang sekarang. Nah, ini yang terjadi pada ibu saya. Otak tengah ada yang berfungsi. Dia hanya waspada, suhu, motorik, mata dan mulut, dan nggak usah mikir panjang-panjang. Nggak bisa. Hanya ini saja. Jadi penglihatan pendengaran, makanya telinga dan mata masih bisa merespon. Ini terjadi. Itu saya stroke udah 2 tahun dan ya memang sekarang seperti itu. Dan tidak semua anak juga bisa merawat. Artinya gini, dalam arti bukan pengen merawat, tapi ada yang tidak tegaan. Jizian yang saya kan tidak semua orang gila, ya.
Tidak semua, tapi itu maklum. Wah, kita semua belum tentu. Dia ngerawat karena gila tadi, jijik tadi. Jadi di mengerti saja. Wah, itu mau berbakti orang tuanya. Belum, enggak juga, mereka hanya berbakti, tapi tidak ada rasa jijik tadi. Ya, jadi dimengerti saja kayak begitu. Ya. Nah ini otak kita seperti ini, maka kita ngomong tentang emosi tadi kembali ke otak. Ini bahasa Inggris, kecerdasan emosional. Apa saja kecerdasan emosional itu? Kemampuan seseorang untuk paham tentang dirinya sendiri, bisa mengendalikan perasaan sendiri, bisa memotivasi orang lain, bisa mendengarkan orang lain. Itu ciri khas yang kecerdasan emosinya tinggi. Ngompori wong. Bahasa gampang ya. Iso-iso tenang lagi iso, ya ampun ya. Iso-iso. Orang yang menyemangati orang lain itu emosionalnya tinggi. Kecerdasan emosional tinggi. Kowe rak wis kowe ora apik, aja aku kowe ora apik. Kemudian memberdayakan orang. Lihat orang-orang acara hari ini diberdayakan oleh siapa? Itu kecerdasan emosinya tinggi. Nggak semua orang bisa menyelenggarakan acara seperti ini. Betul nggak betul? Kok gelem-geleme kan gitu? Banyak, ya banyak. Tapi nggak banyak orang sebenarnya. Acara itu pasti ada motornya. Nggak semua orang bisa bukan? Kok gelem-gelem turun bahan itu update status kan selesai. Ngapain berusin uang? Nah, ini kecerdasan emosinya tinggi. Biasanya orang-orang kayak gitu dia pendengar yang baik. Oh, ciri khasnya tuh. Tadi yang menyampaikan rasa nyaman dia. Nah, situ Pak Jana tadi. Mbak ini nyaman. Ketemu seseorang dengan nyaman. Ada nggak ketemu pertama kali dengan seseorang Anda merasa nyaman? Nah, klik gitu loh, kok enak kalau harus kenal suwe, iya nyaman. Pertama kenal malah insecure, bahasa anak insecure, tidak nyaman, tidak aman, insecure. Ada nggak perasaan itu? Dan itu kalau kita sudah jam terbangnya tinggi, artinya sudah berusia, berumur, itu langsung mundur teratur deh, nggak enak suasananya, itu aja. Ya. Dalam grup-grup WA saya juga begitu, kalau sudah suasananya nggak enak saya main. Tentu saja pamitan, saya nggak memperasuli diri kok. Ya, itu musuh tadi yang elek-elek uang ini bebang gitu, aku grup wong lanang yang sini gibah. Laki-laki banyak gibah loh, sekarang bener loh. Ini loh bener ya. Dalam? Enggak ada. Nah di video pernah kabeh. Ngobrol, ini betul. Ini untuk ngobrol, perasaan ini orang pantas gitu. Laki-lakinya nggak ada, kurang ada gitu ya. Ih, ibu ngerti lah, ibu saya ingin ini, usah dulu. Bapak-bapak itu loh, Pak ya. Bapak yang mungkin banyak tiada ada aktivitasnya ya. Sekarang kan memang trennya pengangguran ke gitu ya. Itu banyak. Jadi gak ada waktu di rumah, daripada di rumah kalau mengumbahi, kalau ngomong-ngomong, mau keluar sekolah. Boleh ya? Ya. Maksudnya kerja. Ada yang video ini bangga sekali pengangguran. Bangga ya. Di rumah, yang lain kerja saya di rumah. Ada yang begini-begini. Lucu. Nah, maka di sini, nah, ini ada cara pengukuran sebenarnya. Mau tes nggak? Mau. Seberapa besar empati saya, seberapa besar saya, kan ada pengukuran itu namanya IQ tahu ya? Nah, IQ, kemudian ada EQ, emosional, ada ISQ juga ada. Jadi itu tentang intelektual, kecerdasan, melihat peristiwa seperti apa. Nah, IQ yang tinggi itu kena peristiwa itu dia akan secara spasial, kiri kanan, habis itu juga ambil keputusan itu cepat, tapi mempertimbangkan dua hal atau beberapa sudut pandang.
Nek EQ itu juga sama, tapi tentang mau tes nggak? Yakin nih? Yakin bener ya? Boleh, tapi harus nyalain HP. Ini tesnya pribadi, ada yang tahu nilainya. Waktunya hanya paling 3 menit, 4 menit. Siap ya? Nah, tunjukkan ke suaminya, wih, apa? Ya, boleh ya. Nah, ini EQ test .kr straight ID. Mau? Karena tesnya beda-beda, maka nggak boleh nyontek. Ya. Lu nggak mau tes, Bu? Oh, saya udah tinggi gitu ya. Kelihatan nggak? Cetek. Oh, iya pokoknya lihat lainnya aja. Kalau pengen saya kan pengen. Nah langsung. Nah, sudah? Belum Pak, belum. Belum. Sudah? Benar Pak. Oh iya. Iya bagus. Maklum Pak. Iya. Oke, ini aja. Tulis ini aja EKTST. Tadi ini nggak tahu EKTS nggak usah. EKTS.kr/id. Ini ya. Garis miring 2. Apa? Sudah? Nah, silakan ada 40 pertanyaan singkat. Setuju, tidak setuju, cukup setuju. Mulai ya. Mulai, monggo. pakai wifi menggunakan kamar Saya dapatnya dengan sudah menyalakan Boleh nih, Ya. Iya iya. Nanti ya Mas. Nanti hasil tesnya di screenshot sampai terakhir ya. Dikirim, nanti ada hasilnya. Terus halaman berikutnya. Kalau nggak salah ada 5 halaman, jumlahnya 40 soal. Apa setuju, tidak setuju, sangat setuju.
sudah? Belum. Belum. Bu Febi sudah? Bu Febi? Oke, sudah? Belum. Bu Sumi sampun? Di rumah. Oh iya iya. Oh beli HP pakai sama sinyalnya aja. Nah ini sudah? Halo. Titik-titik tak. Bisa. Bagi yang sudah silakan angkat tangan. Kabur. Mau di dalam hati atau disampaikan nilainya? Oh boleh, berapa Bu ini? Rata-rata 40 sekolah empati. 70 merinding saya. 70. Keren. Harus 40 ya. 7 ya, kan? Kalau rata 40. Iya. Iya, 70. Berapa? Kirim. 76. 66. Istimewa. Sudah. Baik. Hah? Oke, coba bagaimana? Jadi tes ini dulu pernah dipakai di perusahaan-perusahaan asing. Kalau rekrutmen karyawan seringkali pakai tes ini. Udah. Jarang loh 70. Untuknya tadi mana tulisannya tadi? Harus bergerak di bidang sosial. Iya, kalau nggak tersiksa nanti. Iya. Oh iya, iya. Wah, dibutuhkan tuh di perusahaan dibutuhkan. Iya. Jadi gampang juga misalnya kerjaan sih apa? Iya, biasanya. Mana kan? Enggak. Kalau lihat teman-teman yang pasti pengen bantu. Biar bantu apa saya bisa. Itu laris oleh perusahaan asing. Perusahaan asing tidak ada TPK. Iki biasa lagi. Selama 20 Baca aku emosi. itu TPK nomor 30 timbangan. Pertama Nah ini kemauan untuk emosi cukup memasukkan. tinggi. Itu Makanya TPK-nya yang diterima itu hanya 2,75, 2,1. Baik, ada lagi? Wah, ya, iya, berapa ibu boleh share? 70. Insyaallah. pihak 44 ya. 44. 44, keren bu. Di atas 40 tuh. Ya. Emosi ya. Betul. Lagi kita emosi. Tulisannya emosi cukup tinggi. Oh, nah itu kembali pas itu kan. Gitu, ya. Itu kan cuma tes. Nah, tes, iya. Kira aku nasional. Tadi apa bu yang Mas Caca bilang terus tidak tertawa tadi? Sia-sia. Kalah bubar. Apa? Kalah bubar. Orang kalah bubar. Mbak Edi. Mbak Edi berapa Mbak Edi? Gak bisa kok. Oh nggak bisa ya? Oke nanti dites lagi di rumah. Iya boleh. Wes nanti sering-sering anu ya, moto-moto kursi apa bantuin mesti ya.
senang kan gitu ya. Banyak orang nggak suka anu loh. Ya, oke good, mantap. Apa nggih? Ya. Aduh, Masya Allah, Nana. Ini suka aja kayak apa? Terus kan bilang, tapi bilang aku kan. Ya. Nih, baik. Kita sudahi dulu boleh, nanti diulang lagi boleh. Atau nggih? Ya, baik. Nah, tes ini ibu-ibu semua hanya merupakan prediksi, tidak fix panjangnya seperti apa, memprediksi seseorang. Dan ini saya masih bocoran bahwa tes macam ini adalah banyak digunakan di perusahaan-perusahaan asing. Saya bekerja di perusahaan asing, yang dicari bukan IPK-nya, ya, IP dhuwur malah disingkirkan dulu ya, 3,5 ke atas disingkirin. Yang seru agak susah ini kalau bekerja sama. Yang dicari 2,75, 3,1 gitu tuh. Yang memang nanti dipilih lagi kalau dia memenuhi syarat yang baik. IPK itu adalah urutan 30 kalau nggak salah ya. Yang dicari pada saat melamar kerja itu kegiatannya, pada waktu kuliah apa, suka organisasi, itu lebih diterima. Kecuali kalau melamarnya di bagian ilmuwan, laboratorium, memang dibutuhkan yang IQ tinggi. Nah inilah yang, kenapa demikian, saya bergerak juga dalam bidang pendidikan, backgroundnya praktisi, itu benturan di awal-awalnya cara mencari orang, karyawan. Kalau terlalu tinggi agak susah ditekuk gitu ya, dibentuk agak susah. Pengalaman kami demikian, tapi tidak 100% ya. Nah, baik, ini ada model, namanya model gambar ikat ya, amin. Bukan medal ya, model. Jadi ini adalah Jerry Medal, itu seorang peneliti. Ya bagaimana cara mengelola emosi, ya, tapi atau marah, gitu ya. Ini hasilnya bisa menafsirkan. Nah, ini satu wajah, satu orang, tapi wajahnya beda-beda. Ada begini macam-macam ya. Kelihatan mana yang marah, mana yang penuh, mana yang dengan gitu ya. Nah, kemarahan itu awalnya dari terganggu atau kesal. Ada urutannya. Nah, model ini adalah ngangkat urutan itu. Pertama, ini ada nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tahap orang marah. Yang pertama, terganggu, annoying, itu benar. Annoying bahasa gadget itu loh. Annoying itu ya, terganggu, kesel. Pertama itu, ini. Kemudian tahap kedua adalah frustrasi. Mulai. Tahap ketiga, gundah. Bikin status, gundah. Aku tuh orangnya gitu. Wah, dia mulai membela diri. Dia mulai defensif. Kemudian marah karena nggak ada yang nanggepin. Kemudian marah betul, kemudian marah besar. Jadi annoyed, frustrated, upset, kemudian sampai ke irritation, itu ada tinggi, marah sampai banting, meledak. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini harus disekat masing-masing. Caranya yang pertama, ini saya juga belajar ya, sampai sekarang belajar. Saya tidak ahli, tetapi juga belajar. Karena apa? Tahapannya harus disekat. Yang pertama, kalau kita marah atau marah pada seseorang, itu menerima dulu. Karena kita dimarahin oleh orang, terima. Perasaan itu sadari, kemudian sadari perilaku apa yang buat orang lain marah sama kita. Orang marah itu pada saat kecerdasannya menurun, pasti. Tidak ada orang pintar tuh marah, gitu ya. Kalau ada pintar marah enggak? Pada saat marah dia kecerdasan menurun. Maka kita harus terima orang lagi marah. Ya walaupun gitu ya, kita terima dulu kondisi itu. Setelah itu tafsirkan, ya, isyaratnya apa? Udah mulai belum, kita mulai menyangkal.
gitu ya, mulai alisnya munggah, tandanya gitu dong. Terus kemudian tanyakan apa yang tak baik pada orang ini, apa yang saya inginkan, cocok kok, ternyata beda. Kemudian, nah seringkali perceraian terjadi karena tidak lihat akibatnya. Ya, anduk bolak-balik kasur, dan kan mending ngambil cantolnya selesai. Madorotnya banyak loh, harga diri laki-laki itu gitu kan, nganduk ya kan, bukan dari Pak Amel. Ya, udah harus terima, ya kan. Kemudian kalau kita sebagai laki-laki, ya, bisa benar, semua enak. Semakin kita tua, tambah umur itu tambah males berdebat sebenarnya. Ya, karena pasangan kita itu sahabat terbaik, ya, yang mau-maunya dampingin kita, yang mau-maunya ya kehidupannya buat kita. Nah, lihat muka dan kerugiannya ya. Kalau aku malah nanti lanjutannya apa gitu loh. Kalau saya malah istri saya mesti lagi masakin gitu, nontonnya bagus, terus sesuatu bisa. Terus buat saya aja. Kalau iya kayak bokok, berarti praktisi, ukuri. Maka bapak-bapak suka kan kalau nggak bisa noleh, bapak ibu pernah ya? Kenapa nggak bisa noleh? Tengeng, salah batal gitu ya. Saya ngomong lagi nengan ya, diem-dieman ya. Aku yang ngalami. Kumpul-kumpulan di kamar tidur kan susah. Kesenggol mana? Gitu kan. Kita pegel di sini, ya. Tengeng itu karena diem-dieman dengan pasangan. 20% tengeng, ya, bukan salah batal. Nah, kerugiannya dilihat selalu dilihat, aduh rugi ya, rugi tapi itu lagi masaknya ya, macam-macam berantakan rumah. Ya kemudian arahkan kembali, pegang kendali. Nah, cari caranya dengan memisahkan 20 menit kabur dulu, ya. Apalagi kalau kita lihat orang introvert dan ekstrovert gitu ya. Kalau introvert itu bagaimana caranya kalau dia marah? Diam. Ya, menjilati lukanya sendiri. Semakin diam, semakin marah ya Bu ya. Siapa Bu objeknya? Bu tahu Pak ya? Kami. Semakin diam, seperti singa menjilati lukanya. Ya, tambah kita menunduk diterkam. Oh jangan marah, apa? Ulah bangun badai, lagi baik. Ya, kalau marah itu diemin aja udah. Disayang aja. Iya. Kalau disayang aja udah lah. Tapi itu Nanti sekarang. iya. Nanti bikin grup diskusi. Iya betul. Jadi tetap dikasih ruang, Gini, jangan kemudian gampang kita misalnya laki-laki nih, khusus membantah, enggak mudah. Jangan gampang. Kalau kita bilang itu, kamu jual tuh talak, wah apa tuh bilang gitu. Ya. Jangan gampang seperti itu, karena itu tidak disukai Allah. Ya. Nah, kemudian setelah arahkan kembali, ini marah itu sebenarnya banyak penyebabnya. Ada takut, ada kewalahan, insecure, kesepian, cemburu, sedih, malu, tidak berdaya. Ya, pahami orang Islam marah itu mesti gara-gara ini. Dia lagi nggak aman. Oke, makanya orang marah itu gampang ditaklukkan dengan kalem. Saya orang marketing Bu dari dulu. Ketemu orang itu banyak, karyawan saya juga banyak. Paling senang ketemu dengan yang tajam, yang keras, paling senang. Closingnya gampang kalau orang marketing ya. Karena yang dalamnya luarnya tajam,
dalamnya empuk, duren, ya. Uang ini tajam, itu di luarnya toh, betul ya Bu ya, tuh yang jam terbang ini. Saya Iya Bu ya, sentuh hatinya, aduh, sentuh ini luntur arahnya. Alah mas lagi ini berjalan gitu, apa? Udah gitu aja. Tapi zaman sekarang apa? Nah, itu udah, kasih, belakang itu ya. Baik, kemudian ini beberapa hal, ini waktunya sudah habis. Anak-anak ya, nanti gampang suatu saat kita akan ngomong kalau pasti punya anak-anak itu dia suka niru ya, niru orang tuanya. Anak-anak galak itu bapak ibunya galak semua ya. Anaknya sukanya apa, bapak ibunya juga sukanya apa ya, itu. Nah, ada teknik relaksasi kalau ada lagi tantrum anak-anak itu suruh tiup lilin. Kalau saya dulu tiup lilin, coba lebih marah ya, tiup lilinnya, ya lebih jarinya tuh lilin gitu. Marahnya selesai. Lilinnya udah 10, nah tiup lilinnya. Selesai. Tapi buat anak-anak bapak-bapak jangan ya opo. Ya. Terus kemudian kalau tinggi badannya harus sama. Kalau memarahi anak kita tundukkan ya. Karena kita harus tinggi anak itu. Dia merasa dihargai. Oke. Itu ada teknik-teknik gitu. Nah itu remaja. Nah ini ya. 30 menit itu harus keren banget. Anak-anak itu perlu eksistensi ya Bapak Ibu. Yang kita juga pernah remaja, berikan ruang dan waktu dia. Ya jangan pakai kata jangan hindari. Kamu jangan keluar rumah, hindari nah. Ya, kalau jangan itu negatif. Ya, negatif jangan hindari kalau bisa. Kasih dia ruang untuk mengeluarkan pendapatnya. Kemudian untuk dewasa banyak ya, ambil air wudhu, ambil sepanjang, kemudian berbalik, baca Quran ya, itu dewasa. Oke, ini ada atur penutup acara hari ini ya. Pagi-pagi ke water community, hampir hotel Tiaras, menikmati kopi panas dengan menjadi silaturahmi, insya Allah kita semua lunas. Apa bisa lunas? Ayo Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya. Saya pastikan bahwa saya ada kata-kata tidak enak buat panjenengan. Ya. Saya mohon maaf. Yang dewasa Pastilah ada kata-kata yang tidak enak dan menyakitkan. Saya minta maaf, kurang sopan, kurang santun pada anda semuanya. Tapi insya Allah yang saya baik. Semoga kita semua mendapatkan taufik hidayahnya. Ya, luar gitu, wa'alaikum. Saya minta maaf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi yang dewasa tadi Pak. Saya yang dewasa tadi.